Yang kami hormati, inilah dia juara 1 petutur Anissa Kamal dari SMP Negeri 1 Kepulauan Karimata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamal. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Kepulauan Karimata. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Terjadinya Batu Kapal. Alkisah, dahulu kala di sebuah desa terpencil, tepatnya di Pulau Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Hiduplah seorang nelayan bersama anak lelakinya. Nelayan itu bernama Pak Rojak, sedangkan anaknya bernama Ujang. Waktu begitu cepat berlalu. Kini Ujang sudah menjadi seorang lelaki yang tampan perkasa. Pada suatu hari, Ujang memiliki keinginan untuk merantau ke negeri seberang. Lalu dia pun menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, Ujang sudah lelah menjadi nelayan. Ujang ingin merantau ke negeri seberang untuk merubah nasib, ayah." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, kita memang seorang nelayan, tapi kita tidak pernah kekurangan apapun." Ayahnya menasihatinya dengan lembut. Namun, sang Ujang bertekad kuat untuk merantau ke negeri seberang. Lalu, dia pun menemui ayahnya lagi. "Ayah, tolonglah, izinkan aku untuk merantau ke negeri seberang, ayah. Aku sudah dewasa. Aku ingin hidup mandiri dan mencari jodoh untuk masa depan." Lalu ayahnya pun menjawab, "Baiklah anakku, tapi ingat pesan-pesan ayah. Jangan lupa bersyukur dan jangan pernah menyombongkan diri." Ayahnya pun menasihatinya. Lalu Ujang pun menjawab, "Terima kasih ayah, terima kasih. Aku akan ingat dengan pesan-pesan ayah." Kalau storytelling itu Akhirnya ceritanya apa waktu aja? yang ditunggu pun tiba. Kalau storytelling apa? Berangkatlah Ujang dengan menumpangi kapal yang akan berlayar ke negeri Kurang lebih macam seberang. gini, Boy. Yang penting teman-teman bahasa Inggris aja. Saat kapal itu berlayar, Pak Rojak hanya bisa melihat dengan penuh rasa sedih karena Ujang adalah anak satu-satunya. Tahun cepat berlalu, kini Pak Rojak sudah semakin menua. Siapa namanya itu? Rojak. Ini murid SMP 1. Sementara di perantauan, anaknya Ujang telah menjadi seorang lelaki yang tampan perkasa dan juga sangat kaya raya. Ujang juga telah menikah dengan seorang putri bangsawan kerajaan yang bernama Putri Kemuning. Pada suatu hari, Putri Kemuning menemui suaminya dan berkata, "Wahai suamiku, bukankah engkau pernah berjanji kepadaku, jika engkau menikah denganku, engkau akan mengajakku ke kampung halamanmu, yaitu Pulau Karimata yang terkenal elok dan indah itu?" Lalu suaminya pun menjawab, "Baiklah istriku, demi rasa cintaku padamu akan kuturuti apa yang kau inginkan." Tidak lupa, dia menggunakan kapal yang sangat besar dan juga membawa para pengawal untuk berjaga-jaga di kapal mereka. Berangkatlah mereka dengan menggunakan kapal
yang sangat besar dan kokoh. Setibanya di dermaga Pulau Karimata, warga setempat merasa kaget dan kagum melihat kekayaan dan kegigihan Ujang di perantauan. Kabar kedatangan Ujang kini terdengar di telinga Pak Rojak. Andi. Ya Tuhan, benarkah anakku telah pulang ya Tuhan? Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku selama ini. Dan Pak Rojak pun langsung bergegas menuju dermaga untuk melihat anaknya itu. Ujang anakku, inikah engkau? Akhirnya engkau pulang ke kampung halamanmu nak. Aku ini ayahmu. Putri Kemuning yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Lalu dia pun bertanya kepada suaminya. Wahai suamiku, siapakah orang tua ini? Mengapa dia mengaku sebagai ayahmu? Ujang pun menjawab dengan rasa gugup. Jangan percaya istriku, dia adalah orang tua miskin yang mengaku-ngaku sebagai ayahmu. Lalu Pak Rojak pun berkata, Ujang, aku ini ayahmu nak. Mengapa engkau tidak mengakuku sebagai ayahmu? Aku ini orang tua yang merawatmu dari kecil hingga dewasa. Ujang yang mendengarnya makin sakit hati karena Ujang memiliki istri yang sangat cantik jelita, sehingga dia tidak mau mengakui Pak Rojak sebagai ayah kandungnya. Lalu Ujang pun berkata, orang tua, siapa kau mengaku-ngaku sebagai ayahku? Aku tidak punya orang jelek sepertimu. Lalu Ujang pun menyuruh para pengawalnya untuk mengusir Pak Rojak. Pengawal, usir orang tua jelek ini sebelum aku berbuat kasar kepadanya. Lalu pengawalnya pun menjawab, siap Tuhan, laksanakan. Hus, pergi. Dasar orang tua jelek, mengaku-ngaku sebagai orang tuanya juraganku. Pak Rojak merasa sangat sedih ketika melihat kelakuan anaknya itu, karena Ujang ialah anak satu-satunya, kini tidak mau mengakuinya sebagai ayahnya. Lalu Ujang pun mengajak istrinya untuk pulang ke negeri seberang dan meninggalkan Pulau Karimata. Lalu Ujang pun berkata kepada istrinya, ayo istriku, kita pulang dari negeri ini. Kita pulang ke negeri kita. Aku sudah tidak tahan lagi di negeri ini. Lalu istrinya pun menjawab, baiklah suamiku, aku juga sudah tidak tahan melihat keadaan ini. Lalu mereka pun berangkat ke negeri seberang. Pak Rojak yang melihat anaknya itu sangat sedih dan kecewa. Lalu dia berdoa dan mengadahkan tangan ke langit. Ya Tuhan, jika memang pemuda itu bukan anakku, berikanlah dia keselamatan. Tapi jika pemuda itu ialah Ujang anakku, berikanlah dia hukuman yang telah durhaka kepadaku. Tidak lama setelah Pak Rojak berdoa, tiba-tiba awan hitam datang bergulung-gulung. Dan langit pun seketika menjadi gelap. Petir pun menyambar, jedar. Kini kapal Ujang yang belum jauh berlayar dari negeri Karimata terombang-ambing dihantam badai yang dahsyat. Kini air yang di dalam kapal itu tak bisa terbendung.
sehingga kapal itu terlungkup. Berakhirlah sudah kesombongan dan kekayaan Ujang. Kini kekayaannya tidak bisa diteruskan lagi. Pesan dari pelajaran ini, jangan lupakan kampung halamanmu, jangan melupakan orang tuamu yang telah membesarkanmu, mendidikmu, mengajarkan dari kecil hingga dewasa. Ketika kita sudah menjadi seorang yang sukses, jangan pernah melupakan kampung halaman kita dan jangan lupa dari mana kita berasal. Sekian cerita dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Kamal dari SMP Negeri 1 Kepulauan Karimata, juara 1 lomba betutor. Gimana?